Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. إخوة الإيمان وأخوات الدين معاشر المسلمين حي السنة والمؤمنين والمؤمنات sidang jamaah salat maghrib dan isya salat kajian majlis ta'lim Darul Jalail baina maghrib dan isya di Masjid Al-Amin. Pada ini insyaallah semua kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita ucapkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wajib untuk kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari kita tidur sampai Allah bangunkan kita dari tidur kita itu, semuanya kita dalam kelimanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib disyukuri dengan cara kita taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mentaati, mematuhi segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apapun yang diperintahkan Allah untuk kita tinggalkan dalam syariat din ini dan juga oleh baginda besar Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bagian dari mujtama' masyarakat ahlul taqwa, ahlul tuqa, ahlul iman, ahlul istiqamah, dan insyaallah ahlul maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan tercurahkan kepada baginda besar qudwatina wa uswatina wa nabiyina al-karim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi tabi'in, tabi'in, dan tentunya kita di akhir zaman ini yang mengikuti jejak mereka para salafus saleh dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, rahmat yang diluaskan oleh Allah, dan syafaat yang akan menolong kita guna untuk kita pantas memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini termasuk tanggal 19 bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali membedah kitab Al-Jalail, dosa-dosa besar yang dianggap enteng dan disepelekan, dianggap ringan oleh kebanyakan mayoritas kita kaum muslimin. Kita masih di poin dosa besar yang ke-10, yaitu adalah al-fahisyah atau
fi'l zina, tentang perbuatan zina. Baik. Kita masuk ke hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah أي ذنب أعظم عند الله تعالى قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فقلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك قلت ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك يعني زوجة جارك فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك. يعني في هذا القول يعني القرآن الكريم في سورة الفرقان الآية 68 dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, mengatakan bahwasanya satu ketika aku bertanya kepada Nabi kita Muhammad, kepada Rasul Muhammad SAW, ya Rasulullah, kata beliau, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau SAW menjawab, engkau menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagai persyarikatan ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang selain Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan diri kita. Maka aku pun menimpali jawaban Rasul tersebut. Sesungguhnya itu sangat besar ya Rasul. Kemudian apa lagi ya Rasul? Dijawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau membunuh anakmu, ya, membunuh anak-anakmu dikarenakan engkau khawatir nanti anak-anakmu itu makan bersama dirimu. Jadi ada beberapa orang yang tidak suka anaknya makan dengan dirinya. Ada yang khawatir nantinya anak-anak ini ya, itu akan membuat fakir dirinya, membuat fakir keluarga. Salah satu siapa membuat anak kan begitu kan? Tanggung jawabnya kalau sudah dia memiliki anak dan dia wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Seperti itu. Nah di sini engkau membunuh anakmu dikarenakan kekhawatiran dirimu nanti dia akan makan bersama akan membuat dirimu fakir, itu maksudnya. Dibunuh. Ada yang kayak gitu. Ibunya juga Rasulullah menyampaikan dalam kata sendiri. Qultu tsumma ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa lagi ya Rasul? Qala an tuzanni bi halilati jari. Yaitu engkau berzina dengan istri tetangga. Jadi berzina dengan istri tetangga. Rumput sebelah tangga. Itu apa bahasanya? Lebih hijau kayak gitu ya. Lebih ya begitu, lebih subur gitu ya. Alhamdulillah dari jangan sampai seperti itu. Jadi hati-hati begitu ya. Engkau berzina dengan istri tetanggamu, gitu ya. Yakni zaujat jarik. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Furqan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ. Dan mereka yang tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak untuk ia ditumpahkan darahnya atau dibunuh. Dan mereka juga wala yaznun, tidak berbuat zina. Maka di sini barang siapa yang melakukan perbuatan keji dari syirik tadi, kemudian membunuh jiwa yang tak berdosa, melakukan perbuatan zina, barang siapa yang melakukan pekerjaan seperti itu, maka dia telah
bergelimang di dalam dosa. Maka azab Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan untuknya pada hari kiamat, dan dia akan masuk ke dalam jahanam azab Allah Subhanahu wa taala tersebut itu dengan hina-hina, kecuali bagi mereka yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, bertaubat, menyesali dan tidak mengulangi kembali kelakuan maksiat yang telah ia lakukan. Surah Al-Furqan ayat ke-68. Ini adalah ciri-ciri ibadur rahman. Jadi hamba-hamba Allah dari sama termasuk. Baik. Faqul rahimakallah wa kaifa farada al-zina bi zawjati al-jar bisyirk billahi azza wa jalla wa qatl an-nafs allati harrama Allah azza wa jalla bil ladhi illa bihi. Hadha hadis dari Bukhari yang disahihkan. Maka di sini lihatlah ini Allah telah memberikan rahmat kepada pendiri dengan memberikan pengetahuan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan, menyandingkan perbuatan fahisyah zina dengan istri tetangga, yaitu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina itu dengan perbuatan menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga membunuh jiwa dan tidak berdosa kecuali ada hak. Jadi tiga ini dosanya: musyrik, syirik kepada Allah, kemudian membunuh jiwa yang tak berdosa kecuali dengan hak, dan yang ketiga adalah perbuatan zina. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi Sahih Al-Bukhari fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu Samra ibn Jundub wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam jaa'a Jibril wa Mikail qala fasalakna fa atayna ala bithil tabut a'lahu yadriq wa asfaluhu wasi'. Dalam Sahih Bukhari ini adalah hadis ketika Rasulullah SAW dalam mimpi beliau bermimpi yang mana ini diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Jadi terhadap sahabat Nabi SAW yang bernama Samurah bin Jundub. Dalam mimpi tersebut bahwasanya Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan di sini, maka kami pun berangkat menuju ke suatu tempat begitu. Maka kami mendatangi itu semacam ada kayak kendi begitu, ya, kayak tempat buat pertumbuhan api, buat masak gitu kan. Bentuknya kerucut. Jadi atasnya itu sempit begitu, baik. Kemudian bawahnya itu besar, luas. Jadi kerucut begitu. Tanur itu kendi, tempat pertumbuhan buat masak. Fihi lautun wa aswat. Di dalamnya itu ada suara yang mengeram-ngeram, di suara yang berisik, suara merintih-rintih. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kembali menceritakan, "Fattala'na fihi, fa idza fihi rijal wa nisaa." Kami pun melihat, ditampakkan di dalam kendi tersebut itu terdapat laki-laki, wanita-wanita yang telanjang. Jadi terdapat laki-laki dan wanita yang telanjang. Fa idza ya'tihim lahum min asfali minhum. Dan tentunya ketika itu juga jadi ada lahapan-lahapan, apa istilahnya, percikan-percikan api seperti percikan-percikan jilatan-jilatan kalau ada ini api Pak ya, kayak matahari itu ada jilatan-jilatan apinya. Nah begitu dari bawah mereka. Fa idza atahum dzalik, ketika datang api itu menuju mereka, al-hab gitu ya, bunyinya gitu, ay sahu min syidati harri. Mereka itu gitu, itu maksudnya itu maksudnya. Ini bahasa Arabnya kita yang mengerang-kerang, sakit begitu maksudnya, mengerang-kerang. Ay sahu min syidati harri. Mereka berteriak dikarenakan kerasnya, panasnya neraka jahanam. Faqultu man haula ya Jibril. Maka beliau pun bertanya kepada Jibril, karena Jibril yang sering berinteraksi dengan Mikail ya. Beliau sering
berinteraksi dengan Jibril, bukan Mikail. Bertanya ke Jibril. Ini besok siapa mereka yang Jibril? Kalau dijawab Jibril, haulai azunah wazawani. Mereka ini adalah laki-laki berzina dan perempuan-perempuan, wanita-wanita berzina. Yakni min ar-rijali wan nisa, fa hada 'adabuhum ila yaumil qiyamah. Dan inilah azab mereka sampai nanti hari kiamat dibangkitkan lagi. Nanti ada lagi hukuman yang nanti akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan cara Allah nanti seperti apa. Nanti ada lagi di sini penjelasannya. Wa al-Atha fi tafsir, apa ini salah satu ulama hadis dan tafsir pada masa tabi'in. Dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah jahannam di dalam surah Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwab. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Jadi jahannam itu memiliki 7 pintu. Dan beliau mengatakan di sini, asyaddu tilkal abwab ghamman wa harban wa tuqaban wa aqtamuha rihat az-zunat alladhi irtakabu zina ba'da al-'ilm. Jadi di sana ada beberapa pintu memang. Ada yang memang sedahsyat-dahsyatnya pintu yang penuh dengan kegundahan, yang penuh dengan siksaan, panasnya itu sangat luar biasa dan baunya itu sangat menyengat. Baunya sangat busuk, Nah ini wa'atuha, jadi baunya sangat busuk sekali. Dikatakan untuk apa? Diperuntukkan bagi mereka para pezina. Para pezina yang melakukan perbuatan zina setelah dia mengetahui ilmunya. Nah, badal ilm. Jadi mereka yang melakukan perbuatan dosa besar, ya berzina setelah mengetahui ilmunya. Badal ilm. Jadi badal hujjah, setelah diturunkan hujjah atas dirinya. Ilmunya tahu sudah. Oh ya, ini zina ini haram. Zina ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Dari paham? Ya, kayak kita ini misalnya sudah tahu ilmunya, kemudian kita lakukan juga. Nah, ini nanti akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan asyad tidak takwa. Jadi ada pintu yang memang itu diperuntukkan buat para pezina. Wa al-Makhul ad-Dimashqi sama juga, dalam tafsir juga. Jadi zaman masanya apa namanya tabi'in, dia mengatakan yujadu ahli nar, yajidu ahli nar li raihatan muntanatan, yani fayaqul ma wajadna min hadhihi raihah. Dia mengatakan dari ahli neraka nanti dia akan mendapati ada bau yang sangat menyengat, bau yang sangat busuk begitu. Maka akan mereka akan mengatakan, "Ma wajadna, kami tidak mendapati sesuatu yang lebih bau daripada bau ini. Kami tidak mendapati sesuatu yang lebih menyengat baunya, lebih dari baunya sesuatu yang sangat menyengat." Fayuqal lahum hadha yang difuruzuna. Akan dikatakan kepada mereka, inilah bau dari ada sedikit ini. Jadi dari alat-alat kelamin mereka para pezina. Jadi ini baunya dari alat-alat kelaminnya para pezina. Tadi yang bilang. Wa qala Ibnu Zaid, ahad ulama tafsir. Ibnu Zaid juga sama. Beliau merupakan salah satu imam dari ilmu tafsir. Beliau mengatakan di sini, innahu la yu'ti ahlan-nar rihu furujiz zina. Sesungguhnya ini baunya dari alat kemaluan para pezina itu akan menyiksa ahli neraka. Jadi ahli neraka itu tidak tersiksa dengan bau dahsyatnya cairan dari para pezina ini. Wahia wa fil 'ashrat al-ayat ini allati katabaha Allah li Musa alaihi salam wala tazlim fahjab yani fahjim 'abdaka ila wajhi. Dalam 10 ayat yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan itu untuk Musa alaihissalam dalam kitab Taurat. Apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya kepada Musa alaihissalam, wala tazlim, jangan engkau mencuri, jangan korupsi, jangan ngintip, wala tazlim, tidak boleh berzina. Fa'ahjim 'anka wajhi, maka aku akan menghijab wajah rahmatku untuk dirimu wahai Musa.
Maksudnya Allah tidak akan memberikan pandangan rahmat kepada Musa alaihissalam apabila dia melakukan perbuatan mencuri dan juga berzina. Fa'idza kana khitab min nabihi Musa alaihissalam fakaifa bighayrihi. Di sini dan inilah khitab yang disampaikan, risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Lantas bagaimana dengan selainnya Musa alaihissalam? Dengan Musa aja nabinya seperti itu, apalagi kepada yang selain Musa alaihissalam. Kepada kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pada seluruh ini. Lantas bagaimana gitu ya dengan selain Musa alaihissalam? Pada seluruh ini. Ini pertanyaan besar. Nabi aja seperti itu, apalagi kita. Wajah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada iblis. Ini ada hadis ya. Dan ini dalam singgasana kerajaan mereka. Jadi kan ada sayembara. Tapi sayembaranya bukan seperti kita fastabiqul khairat. Ya. Mereka fastabiqu asyurur. Ya. Kalau kita kan fastabiqul khairat. Kalau mereka ada fastabiqu asyurur. Berlomba-lomba dalam keburukan. Itu prinsip mereka. Kalau kita fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Di sini hadis Rasulullah bahwasanya iblis adalah kayak panglima dan rajanya dalam kerajaan itu. Ya bustuju dahu fil ardh. Satu ketika mengumpulkan seluruh tentara iblis itu di hadapannya. Di atas muka bumi. Dihadapkan, dikumpulkan, maka iblis pun mengatakan kepada tentara mereka ini, kepada tentaranya ini, "Ayyukum awal musliman, awal musliman." Jadi al-bastuhul adda ala ra'si. Siapapun dari kalian yang mampu untuk menyesatkan seorang muslim, maka aku akan kenakan sebuah mahkota di atas kepalanya. Ini hadis ma'ruf ini. Ada yang dengar biasanya. Baik. Maka aku akan kenakan ya, di sebuah mahkota di atas kepalanya. Fa'aqwahu jadi fitnatan aqarruhu ilaih. Maka aku juga akan memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya ya, dengan sebuah fitnah yang ketika itu akan mendekatkan dirinya kepada ya. Kemudian faji'a ilaihi ahadu, maka didatangkan salah satu orang di antara jin tadi ya, menghadap iblis. Kemudian dia mengatakan kepada iblis, "Lima azal fulan hatta tallaqa imra'atah." Aku tidak selesai, maksudnya tidak henti-hentinya untuk menjerumuskan seorang anak Adam dengan si fulan sampai dia mentalak, menceraikan istrinya. Jawab sama iblis, "Masa atas syai'an?" Tak apa-apa, perbuatan itu biasa aja. Sawfa yatazawwaju ghayraha. Dia akan menikah lagi dengan orang lain. Tak masalah. Simple itu. Cerai, dia nikah lagi sama yang lain, aman sudah. Kan begitu. Ini kata iblis, gitu kan ya. Thumma yaji'u al-akhar fa yaqul lam azal bi fulan hatta alqaitu jadi bainahu wa bain akhihi adawah. Kemudian datang lagi yang lain, dia mengatakan, aku tidak tetap bertahan dengan si fulan sampai si fulan ini aku berikan kepada antara dirinya dengan saudara laki-lakinya itu ada permusuhan. Ya, sampai tidak tegur sapa, kayak gitu biasa gitu ya. Ada kayak gitu. Ya, itu tetangga, kayak itu dari keluarga kita, dari famili kita bahkan begitu kan ya. Sampai ada tegur sapa. Masalah bisnis misalnya. Akan ada yang kolek misalnya kan ya. Wah, ini apa ini kan ya. Sampai kita tegur sapa. Ada kayak gitu, ada. Ini kan ya. Cara cari itu kayak gini. Sampai cari itu apapun cari al-qaitu bainahu, aku lemparkan caranya apapun pokoknya supaya hubungannya putus, ada permusuhan di antara persaudaraan ini. Begitu kan ya? Itu ada jamaah juga begitu kan? Ya. Ada seperti itu Pak. Ada jamaah juga seperti itu ada. Ada beberapa gitu kan ya. Kayak gini. Nah, apa kata iblis? Ma saudara syai'an, sawfa yusalihu. Kalau itu tidak apa-apa, itu perbuatan yang spesial itu, nah, kayak gitu. Nanti dia juga akan nyambung lagi, baik lagi, gitu kan ya. Dari kajian nyambung lagi, kan begitu. Aman-aman aja, bukan spesial. Kemudian yang terakhir lagi, Sumayaji al-akhar fayaqul. Datang yang ketiga, yang lainnya, dia mengatakan, la difulan hatta zaman. Aku tidak tergerak kedua belah kakiku ini, sampai aku menjuruskan fulan
itu masuk ke dalam jurang zina. Gitu kan? Fayaqul iblis katanya. Iblis mengatakan di sini, "Na'am, ma fa'alta fa inni minhu wa yu'taj 'ala ra'si." Di sini kan. Ini katanya. Ini baru iblis katanya. Ini fayaqul, ini iblis baru ya. Kalau jin itu masih belum, katanya masih belum apa-apa. Syaitan itu masih belum apa-apa gitu ya, katanya kan ya. Syaitan juga bagian dari banyak tadi ya. Ini tadi yang tapi kalau sudah dia berhasil, sudah spesial di mata iblis, nah baru namanya iblis namanya. Nah, gitu. Iblis, ini baru iblis, gitu kan ya. Dan syaitan ini iblis, gitu kan ya. Baik, naam, bagus katanya ya. Mafa'alkan, apapun yang kau kerjakan itu sudah betul katanya. Baik, maka dikatakanlah kepada dirinya, wa yada'aka cara wasi, letakkan itu mahkota di atas kepala si iblis ini kan ya, dapat gelar baru dia, ya. Dapat apa namanya pangkat ya, pangkat jenderal ya. A'udzubillah min syurri syaitan wa junudi. Ini iblis. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan, iblis dan juga bala tentaranya. Baik. Wa Anas bin Malik, Anas bin Malik merupakan khadimnya Nabi ya. Beliau merupakan pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal iman sirbadu yusabbihuhu Allah azza wa jalla." Iman itu, ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah selendang ya. Baik selendang ya. Ini selendang, ini kata Allah Subhanahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala pakaikan selendang itu kepada siapapun yang ia kehendaki. Jadi ketika ada iman dalam hati kita, berarti kita sudah dikasih selendang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, selendang buat hamba yang beriman kepada. Kasih masing-masing kita ada iman, itu selendang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini, fa idza zana al-'abdu naza'a Allahu minhu silbal iman. Ketika seorang hamba itu berbuat zina, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut selendang keimanan tadi di dalam hati kita, dalam hati hamba itu. Cabutnya selendang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in taba raddahu alaihi. Namun ketika dia bertobat, nyesal dia dan lagi melakukan perbuatan seperti itu, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kembali, mengembalikan selendang itu atas dirinya pada hamba tersebut. Baik. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya ma'syarul muslimin, ittaquz zina. Fa inna fihi sitt khisal. Thalathun fid dunya wa thalathun fil akhirah." Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya beliau bersabda, "Wahai segenap kaum muslimin, ma'syarul muslimin, ittaquz zina." Takutlah kalian kepada perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Karena sesungguhnya dalam zina itu terdapat ada 6 perkara yang membinasakan. Salasun fid dunya wa salatun fil akhirah. 3 di dunia dan 3 lagi ada di akhirat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di bawah ini siapa riwayatnya? Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi di atas jauh gitu ya. Ibnu Jauzi baru Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa 3 itu? Fa'amma lati di dunia, sedangkan 3 perkara yang binasakan di dunia, yaitu yang pertama, fadhahabu baha'il wajhi, yaitu yang pertama, hilangnya karismatik wajah yang dia ada karisma wajah, kehaibaan, martabat, kewibawaan seseorang. Jadi ketika dia berzina, maka cahaya karismatik dari seorang hamba Allah, wajahnya itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Hilang. Ya, dari kecerahan wajahnya, sinar wajahnya, karismatik wajahnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, qasrul 'umri. Dipendekkan usianya. Dipendekkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dari kelamin, AIDS, HIV, banyak pokoknya. Tiba-tiba saya gantung gitu ya, mati juga dia. Banyak cara Allah Subhanahu wa taala tahu hambanya ini. Yang ketiga, dalamul faqr, yaitu senantiasa dia bergelimang dengan kefakiran, miskin terus hidupnya.
miskin terus padahal kaya, duitnya banyak. Apa namanya? Mucikari ya. Gitu-gitu istilahnya ya. Yang lagi itu juga banyak uang tapi dia dalam keadaan fakir hati, tiba-tiba uangnya habis saja begitu. Tak berkah uangnya. Tak berkah. Nah ini ya. Jadi dalam fakir, jadi terus dalam keadaan kefakiran. Begitu. Wa amma allati fil akhirah, sedangkan tiga perkara lagi yang di akhirat. Fasukhullahi tabaraka wa ta'ala. Murkanya Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, su'ul hisab, buruknya penghisaban amal pada hari kiamat. Buruk juga. Jadi nanti ada syafaat. Itu syafaat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dari nabi, dari siam, dari jihad, dari sedekah, dari puasa, dari haji, dari umrah, dari kebahagiaan itu nanti ada, Pak. Istri, anak, itu dia ada syafaatnya. Baca Quran, zikir, itu ada syafaatnya. Begitu kan. Nah, namun di sini suul hisab benar-benar buruk hisabnya. Benar-benar buruk ya hisabnya. Yang terakhir ini kalau sudah buruk hisabnya, ini otomatis sudah masuk ke azab. Jadi wal azab bikal akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan api neraka. Ya. Baik. Wa'anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata musirran 'ala syurbil khamr saqahu Allah ta'ala min nahril ghawqa wa huwa nahrun yajri fil nar min furujil mumisah yani azaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia, dia mati sedangkan dia masih bergelimang dalam minuman khamr, minuman keras, gitu kan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan memberikan minum untuknya itu dari sungai yang namanya sungai Al-Ghawthah. Al-Ghawthah, apa Al-Ghawthah? Itu adalah sebuah sungai yang itu mengalir ke neraka. Begitu, dinar dalam neraka min furujil mumisat, dari sumbernya itu kemaluannya para peziarah. Ya Allah. Azaniyah. Ya jadi min furujil qayh wasadid nar. Dia akan mengalir dari kelamin-kelaminnya mereka para pezina itu qayh. Kayak borok-borok itu campur nanah, solid ya, campur nanah. Nah ini di neraka. Bisa bayangkan apa panasnya kayak gitu. Lihat bagaimana magmanya Semeru aja udah mengerikan seperti itu. Ini apalagi magmanya Jahannam, lebih ribuan juta derajat dari magmanya Semeru. Gitu, Pak. Habis banget gitu. Apalagi baunya ini keluar dari para pesina ini. Aliyah tidak. Itu mayaslilah kalimat dan musilah ala syurga. Dan itu nanti akan diberikan, akan disiramkan oleh Allah, akan diminumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mati, yang mereka masih bergelimang dalam menenggak minuman keras sebelum mereka sempat untuk bertobat kepada Allah. Allahu Akbar. Sampai sekarang belum pernah saya, belum tahu gimana rasanya kamu tuh belum tahu saya. Jangan coba-coba juga ya. Belum tahu rasanya kamu tuh seperti apa, tidak tahu saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teristiqomah ini. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dhanbin ba'da syirki billahi a'zam 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lahu atau la yahillu sawa'in." Dan tidak ada dosa setelah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang dari setetes mani ya, yang diletakkan mani tersebut ya, oleh seseorang laki-laki ke dalam ya, dari farjnya seorang perempuan yang tidak halal untuk dirinya. Syirik kepada Allah, zina. Alhamdulillah. Wa qala aydan alaihi salatu wasallam, dan juga Rasulullah juga bersabda, fi jahannam ya wa'id fihi hayat kullu hayatin sakhat raqabatil ba'id tadas'a yani tarika salat fa yughli yani samwa fi ismihi 70 sana. Dalam jahannam itu ada suatu lubang, ada sebuah lubang di sana
Ada sebuah lembah yang dalam lembah tersebut itu terdapat banyak ular-ular. Nah, ini begini modelnya ularnya. Setiap ular itu sebesar leher onta. Besar pada onta. Benar ya leher onta. Kepala itu juga ada di batu banyak ya. Onta-onta di zoom apa namanya? Jatipang itu ada onta itu. Ya. Besar-besar, ya onta Arab itu besar-besar. Lehernya besar-besar. Nah, sebesar itulah ular. Atau juga bisa lihat di YouTube, jadi ular itu ada di kuburan. Besar ularnya, masya Allah, masuk ke dalam itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Di lembah Jahanam itu ada di neraka Jahanam ada sebuah lembah yang lembah itu diisi dengan tadi ular-ular tadi sebesar leher onta. Dan dia akan menyengat bagi orang yang meninggalkan sholat, tarik ke sholat, disentuhnya pakai pisahnya itu. Bagi mereka yang meninggalkan sholat, hati-hati. Fayuri semua. Dan ini nanti pisahnya tadi, racunnya tadi itu akan menggelegar di dalam raga dari orang yang meninggalkan sholat tersebut. Sebaik kesalahan sepanjang atau sebanyak waktunya itu adalah 70 tahun lamanya. 70 tahun baru selesai rasa sakitnya itu. Habis selesai tentu lagi, gitu kan? Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Summa yahjarilah. Kemudian hancur tulang apa namanya daging-daging itu pada lupa semua dikarenakan apa namanya dahsyatnya azab yang Allah berikan dari lewat bisanya ular ini. Wa inna fi jahannam wadiyan ismuhu jubbul juzul. Dan juga ada di neraka jahanam itu ada sebuah lembah yang namanya disebut dengan jubbul juzul. Apa jubbul juzul artinya? Jubbul juzul artinya sesuatu apa? Tempat jub itu artinya kan pengecut, jiwa-jiwa pengecutan, begitu kan? Maksudnya mereka yang pengecut di dunia, yang enak-enak di dunia, namun ternyata imbasnya adalah ada kesedihan yang sangat-sangat melenakan, yang sangat-sangat menistakan mereka. Abadan yang fiha mukhalaf kepada fiha abadan. Jadi benar-benar apa? Dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan al-huzn ini, dengan kegalauan ini. Nah, di dalam lembah tersebut itu ada dari hayat, ada ular-ular aqarib, apa aqarib? Kalajengking begitu. Setiap kalajengking itu biqadari bulan sebesar apa? Babel itu kayak kuda poni. Babel itu kuda poni. Besar apa ya? Kuda poni itu apa? Bibel itu bawahnya kuda, atasnya himar. Himar itu keledai, atasnya kakaknya keledai, bawahnya kuda. Ada kuda yang besar namanya apa namanya? Jawan namanya. Kuda-kuda perang itu besar-besar. Kalau kuda Arab, kuda Afrika itu besar-besar. Tapi di bawah itu, nah sebentar itulah kira-kira. Kalajengking yang Allah berikan itu kepada apa namanya para pemilik neraka. Baik di sini. Lah sabaruna syauka. Nah, kalajengking ini memiliki 70 apa tadi Pak? Apa namanya? Ada gigitan-gigitannya itu Pak ya. Ada tutup-tutupannya itu. Setiap tutupannya itu Masya Allah ada 70, bayangkan Pak. 70 ya, 70 duri namanya, syauka itu duri. Ada 70 duri bisa. Fikul syauka rawiyah bisa. Setiap dari satu duri itu terdapat bisa yang membunuh, bisa yang membinasakan. Gitu kan. Summa tadribu zani. Ya, tadribu sampuha bi ismi yaitu Allah wajhuha yani al-sana. Kemudian dia akan menentuk ini orang yang berbuat zina. Kemudian tadi bisanya si kalajengking ini itu akan berdiam di dalam tubuhnya itu ya, dan akan merasakan sepanjang penderitaannya itu sepanjang 1000 tahun. Al-sana 1000 tahun. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma yahdillah wa yasiru bi farjihi yani al-qayyih as-sadid. Kemudian itu akan hancur semua daging-dagingnya, kemudian mengalirlah dari maaf tadi kemaluannya itu. Jadi bau busuk tadi, tanah, darah, begitu kan ya. Allah kita busuk lah. Allah Rasul. Aliyah bilang gimana alhamdulillah.
Baik, sampai sini Pak, ada pertanyaan? Ya, monggo. Masalah syirik atau gitu. Ini viral, sebenarnya viral tentang ini ya. Di sini Pak. Tetangga sini kan Pak ya? Depan sini kan? Iya. Iya, di Semeru. Ada seorang pemuda yang menentang sesatnya diciraukan, akhirnya gaduh. Jadi ada yang melaporkan tentang tindakan dari sang pemuda ini, Pak. Apa gitu? Apa namanya Pak? Baru lihat. Ya, jadi viral perbuatan itu akhirnya, nah dengan perbuatan seperti itu, tak tahu tiba-tiba muncul lagi. Jadi ada empati dari mereka-mereka yang berwalah dengan dukun-dukun sesajen itu, akhirnya membuat suatu pegelaran dan ini dilaksanakan di alun-alun itu kan. Dan itu viral ya, semua kita tahu. Ini kapan? Kapan ya? Besok mudah-mudahan Allah nanti cara Allah menggagalkan itu dan cara Allah dengan cara yang pandai apapun boleh itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak gini tak perlu ya, maksudnya ya Allah, kita sudah di antara adab itu Allah itu kita tuh maksiat yang kita lakukan dan di antara juga tapi tadi kesalahannya dan pemuda tersebut itu menghancurkan, menindas, ya istilahnya mengolok-olok hanya mereka, dibuang apanya, itu tidak boleh sebenarnya. Itu ketika Rasulullah SAW, akhlak ya, kita bicara akhlak. Rasulullah SAW dulu, ketika berdakwah, yang di tengah-tengah kufar Quraisy, itu adakah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghancurkan berhala-berhala Cina Ka'bah? Dan ada dialog itu. Malam hari tiba-tiba ada orang menghancurkan, ada. Langsung beliau mendakwahkan itu secara dakwah jahriyah. Langsung ngomong kan di depan di atas bukit Sofra ngomong, wahai kufar Quraisy, apabila di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang siap untuk memerangi kalian, apakah kalian akan membenarkan ucapanku ini? Dijawab oleh kufar Quraisy, ya Rasulullah, kami tidak pernah mendapat dirimu itu bersikap dusta. Ngomong Rasul tidak pernah ya Muhammad. Langsung. Oleh sebab itu, aku menyuruh kalian untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala-berhala kalian. Nah, ini Pak, murka di sini murkanya. Jadi awalnya agak paman Abu Lahab ngomongkan ya. Tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka wahai Muhammad, apakah untuk karena ini kau kumpul kami? Malah ayat turun, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Termasuk juga orang-orang yang tidak suka dengan dakwah ini, siapapun itu masuk ke ayat ini. Ayat musyrik ini tabbat yada Abi Lahab wa tab. Lalu bagaimana cara kita dengan sikap yang seperti ini? Kan itu Pak Yedi ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Di sini Pak. Ini pertama kali. Barang siapa yang melihat suatu buah munkar, ini saya bilang itu munkar besar ini Pak. Jangan sampai nanti Allah mengazab, sudah kena azab di sini, sudah kena siksa oleh Allah. Dalam ada di sini sudah Allah sampai, kamu berbuat maksiat, jangan diulangi lagi maksudnya. Longsor, banjir, malam kan begitu, badai, sampai Semeru, saya juga kan begitu. Dan cek kita ini kembali kepada Allah. Namun kalau masih seperti itu, nah cara kita seperti kita, apabila kalian
sebuah kebutuhan apabila kita paling lebih biar upah dan kekuasaan. Siapa mereka Pak? Paling apa? Pemerintah. Siapapun termasuk wali kota Pak. Itu kan Pak Sutiadi. Saya ngomong supaya dia mau aja masyarakat kayak ini usah. Gitu kan. Namun dengan cara yang tahu, dengan cara beliau, gitu. Dengan cara beliau, dengan cara baik-baik, dan ini kita masih dalam pandang pandemi, kan begitu kan? Mas bisa lah pakai bahasa politik, begitu kan? Lebih baik dari ini. Banyak hal yang bisa. Kemudian apabila tak mampu, fa'ilah biasanya, tapi bisa tidak mampu dengan lisan kita. Cepat. Saya ngomong nih Pak, ini apa Pak? Syirik ini Pak. Saya ngomong sekarang ini. Saya ngomong ini perbuatan syirik. Tak boleh sebenarnya. Jangan sampai maksiat ini mudah terjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nantinya. Terus kita bagaimana? Ini kalau bisa anak-anak lihat, oh ini kan sesuatu yang bagus. Namanya anak dan belum tahu ilmu, disuguhkan dengan pandangan visual. Ini perbuatan yang jelek, begitu kan ya? Ya akan tiru nantinya. Ini perbuatan zina ditiru nantinya. Kita harus ditiru sama anak. Gitu kan? Amal jariah nanti buat siapa? Ya buat kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka katakan ini perbuatan yang haram, syirik besar, wajib untuk ditinggalkan. Dan kamu juga itulah selama-lamanya sama anak. Jadi yang tak mampu untuk berpuasa dengan tangannya, tak mampu untuk dia berbicara, paling tidak dia tak mampu benci dalam hatinya, karena itulah selama-lamanya. Lagi doa ya, kita seperti itu. Mudah-mudahan manfaat pendapat ini manfaat faedah bagi kita semuanya. Dan insya Allah untuk 2 pekan ke depan saya izin saya mau mudik dulu ya ke kampung halaman. Insya Allah setelah itu kita menjadi oh siap insya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Attafi bihadza wa nakhtatim dan sana al-yawm bi qira'atin hamdalah. Alhamdulillah.